Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Saudaraku, saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita sebagai renungan pagi, itu yang tertulis di dalam surat 3 Yohanes pasal 1 ayat 4. 3 Yohanes pasal 1 ayat 4, demikianlah dikatakan, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anak hidup dalam kebenaran. Anak-anak hidup dalam kebenaran. Luar biasa. Itulah juga firman Tuhan yang disampaikan untuk kita semuanya, dimanapun kita mendengarkan firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini mendorong, mengajak semua anak-anaknya yang telah ditebus oleh Tuhan, supaya kita senantiasa hidup di dalam kebenaran. Apa kebenaran itu? Nah, itulah istimewa dari Alkitab kita, yaitu firman Tuhan menerangkan firman Tuhan. Ternyata dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 17b, situ tegas dikatakan bahwa firman-Mu adalah kebenaran. Jadi gampang kita sederhanakan, kalau kita hidup di dalam kebenaran, tentu kehidup kita di dalam keseharian, apa yang terjadi? Hasilnya demikian. Tentu pikirannya benar, hatinya benar, dan juga terdorong untuk melakukan sesuatu hal-hal yang benar. Luar biasa, ya. Pikirannya benar, hati benar, nah itulah membuat kita melakukan segala sesuatu dengan benar. Sehingga apa yang kita rasakan, ya kemanapun kita melangkah, baik diri kita maupun orang lain senang. Kenapa? Karena kita senang, orang-orang lain juga senang. Jadi semuanya terdorong untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, itulah nasihat dari Rasul Paulus kepada seorang ya berpengaruh satu jemaat, yaitu di Efesus, supaya saudara Gaius ini di dalam pelayanannya tetap dia hidup dalam kebenaran, dan dia bersyukur ternyata yang didengar memang hidup Gaius senantiasa hidup dalam firman Tuhan. Dan terbukti meskipun ada tantangan, ada rintangan masalah di tengah-tengah jemaat tersebut, yaitu ada seorang bernama Diotrephes, dan ini berlawanan. Kalau Gaius ya hidup dalam kebenaran, tapi Diotrephes ini ya bertentangan. Ada dia rasa benci kepada orang-orang tertentu, kepada jemaat. Ia selalu bertentangan dengan apa yang dikerjakan oleh Gaius, sehingga oleh Rasul Paulus dia didorong supaya tetap Gaius hidup di dalam kebenaran. Dan itulah kabar baik untuk kita semuanya, supaya kemanapun kita melangkah, pasti kita menghadapi berbagai macam rintangan, tantangan, masalah. Tetapi dengan kesaksian kehidupan dari Gaius ini juga menjadi kesaksian hidup kita, agar kita semuanya yang pada saat hari ini berkarya, bekerja, melakukan segala sesuatu, baik itu di rumah, di tengah-tengah pekerjaan kita, di kantor, dalam keseharian kita. Itulah keindahan kabar baik hari ini, yaitu kalau kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam firman Tuhan, meskipun datang yang negatif, ya datang yang mau menggoncang kita, tapi oleh kekuatan Tuhan kita terdorong untuk tetap senantiasa hidup di dalam kebenaran. Hanya orang-orang di dalam kebenaran pikirannya benar, hatinya benar, dan tindakannya, pekerjaannya, apapun yang dilakukannya pasti benar. Dan itulah
yang menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kabar baik ini juga menjadi kekuatan bagi kita untuk berkarya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik yang kami kenal dalam Yesus Kristus. Engkau telah mengajak kami, mendorong kami, dan itulah sebagaimana harapan Rasul Yohanes kepada Gaius, supaya tetap hidup dalam kebenaran. Kiranya Tuhan, anak-anak-Mu sekarang ini, dimanapun dia berada, ingatkan kami Tuhan, bahwa kami telah Engkau tebus, Engkau telah selamatkan, dan sudah semestinya, sepatutnya kami hidup di dalam firman-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu. Karena itulah yang mendorong kami untuk tetap berpikir yang benar, memiliki hati yang benar, dan terdorong terus-menerus untuk melakukan hal yang benar. Tatap tililah semua anak-anak-Mu Tuhan, berkatilah mereka dimanapun mereka berada, Engkau senantiasa menyertai mereka. Semua keberadaan kami, hidup kami, masa depan kami, hamba serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.